Siap, gerak, Isra. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan ketua kelas pimpin doa. Untuk mengawali materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa, mulai. Apa kabar anak-anak? Selamat siang. Luar biasa. Agus Ahmadani, Alan Saputra, Arya Adi Permana, Dani Adesma, Faisal Ilha, Febian Ali Biansa. Selanjutnya Bapak akan memulai pembelajaran ini, namun sebelumnya Bapak akan mengulas ya pembelajaran kita sebelumnya, yaitu tentang perencanaan pelayaran ya. Ini di depan kalian, perhatikan jarak, waktu, dan kecepatan ya. Sebelumnya kalian sudah belajar menentukan posisi kapal, menentukan koordinat bintang dan bujur ya. Mister nautical mile. Satu nautical mile, satu menit di peta sama dengan ya, satu menit di peta sama dengan satu nautical mile. Terus ini kecepatan satuannya apa? Kecepatan knot ya. Berapa knot gitu. Time ini biasanya menggunakan jam dan menit ya. Menit. Bapak akan memberikan pertanyaan terlebih dahulu ya. Silakan bagi kalian yang bisa menjawab pertanyaan satu. Apa itu kecepatan? Jarak sama dengan jarak pelayaran kapal dari titik tolak sampai titik tiba. Satuannya nautical mile. Waktu sama dengan iya, benar sekali ya. Ya, kali ini yaitu yang pertama, mampu menjelaskan kecepatan, jarak, dan waktu dalam pelayaran. Yang kedua, menerapkan pengukuran jarak dan waktu dalam pembuatan proyek pelayaran. Kriteria pencapaian tujuan pembelajaran yang pertama, siswa mampu menjelaskan kecepatan, jarak, dan waktu dalam pelayaran. Mungkin rumusnya gampang, tetapi bagaimana mengimplementasikan di perencanaan pelayaran? Mampu menerapkan pengukuran jarak
kali ini menggunakan PJBL, ya, Project Based Learning, yang artinya ya lebih berfokus kalian bagaimana menyelesaikan sebuah proyek. Apa proyeknya nanti akan Bapak jelaskan, ya. Metodenya diskusi, ceramah, tanya jawab, penugasan, dan presentasi. Artinya nanti kalian akan dibagi kelompok dan presentasi. Ini penilaian yang akan Bapak nilai. Pertama, pengetahuan kognitif, ya, pengetahuan atau kognitif, yaitu pengetahuan kamu tentang ya apa itu waktu, bagaimana menghitungnya, jarak, dan kecepatan bagaimana, begitu ya. Nah, terus yang kedua, keterampilan kamu menentukan trek pelayaran yang aman di peta laut. Yang ketiga, sikap, artinya nggak boleh ribut, nggak boleh ganggu temannya, ya, nggak boleh tidur, ya, atau malas-malasan. Nah, perencanaan pelayaran menentukan jarak dan waktu pelayaran dari Teluk Brui menuju WPP atau fishing ground. Jadi kita bikin trek pelayarannya dari titik tolak kapal kita sandar sampai dengan fishing ground, tempat kita menangkap ikan. Begitu ya. Oke. Selanjutnya ini akan Bapak contohkan cara membuat rute pelayanannya. Yang pertama, ini kapal kita, ini kapal sandar ini, ya. Ini kapal sandar. Kita bikin apa ini namanya? Garis halu. Ya, garis haluan ya. Untuk menentukan garis haluan kita bawa ini kemana? Ini namanya apa? Ya, ini namanya mawar pedoman ya. Jadi yang nanti kalian harus cari yaitu titik koordinat PP1 ini, lintang dan ujungnya ya. Terus kalian gunakan jangka ya, dari sini sampai sini jangka ya. Kalian pindahkan ke skala lintang. Nih, coba. Jadi kapal bergerak dari sandar menuju WP1. Perhatikan. Dari WP2 bergerak lagi WP1 ke WP2, WP2 ke WP3. WP3 apa? Apakah ditentukan jumlah waypoint yang harus dibuat di trek pelayaran, Pak? Untuk waypoint ini anak-anak tidak perlu ya, tidak perlu kalian tentukan berapa-berapanya. Yang pasti kalian membuat waypoint ini seefisien mungkin. Jadi kalau bikin zigzag, ya kan? Habisin apa? Apa? Jadi dari sahabat. Paham nggak? Ya, silakan. Yang belum paham, boleh ya. Titik fishing ground atau jaringan penangkapan boleh sama setiap kelompok, apakah boleh sama? Setiap titik fishing ground ini ya, meskipun kalian menggunakan peta yang sama, tidak boleh sama ya, titik fishing groundnya harus beda-beda supaya ya kalian belajar ada yang kontek. Terus kita supaya lihat untuk setiap titik ini saya yakin berbeda waktu pelayarannya ya. Jelas ya? Oke, kalau jelas ya. Relax dulu. Apa ini SD ini ya? Biar otak kita nggak terlalu stres nih. Bentar lagi menjadi proyek juga ya. Ini coba apa ini? Kalau ketemu monyet seperti ini, wah bahaya nih. Monyet berkepala singa ini ya. Ini nggak akan ada. Lembar LKPD setiap kelompok ya. Tapi sebelumnya Bapak akan bagikan kelompoknya terlebih dahulu ya. Kelompok 1 ya. Itu ketuanya Laura, anggotanya Agus, Arya, Faisal, sama Ikrar. Kelompok 2 ketuanya Yajis, anggota
panjangnya, terus garis haluannya yang WP, tulis di situ, dan jaraknya ini tadi berapa mau kita. Nanti ditotalkan dari sini sampai sini, itu totalnya berapa mau kita. Begitu ya, ini cara kerjanya. Dan kalau itu pelayarannya, setiap kelompok harus menghitung berapa jam pelayarannya dari titik tolak sampai di sini. Kelompok 3, kelompok 4, ya. Nanti kalau pada saat kalian diskusi ada yang belum paham, mengalami kesulitan, boleh tanya ke temannya yang lebih paham atau ke bapak langsung. Meja Jakarta. Oke, sebelum kalian membuat, perhatikan ke depan, anak-anak 10 menit atau 1,5 jam. Nah, silakan bikin, kalau nggak tahu nanya. Ya. Ini lintang, ajarin cara menentukan koordinat sesuai aja sekaligus semoga ini lintang ini ke sini ya, seperti biasanya ini titik awal ya, B1 itu derajatnya haluannya lintang dulu ya. Biasakan untuk koordinat, jangan ujungnya. Dan waktu kalian mengukur jarak, pastikan dibawanya ke skala lintang, bukan skala bulu. Mana titik tolaknya? Titik tolaknya sini ya. Berapa sambil itu kalau bacanya seperti ini sambil ya, derajatnya sambil berapa? 104 karena ya, terus menitnya lima puluh atau boleh ya. Distance-nya coba, jaraknya, jarak pakai jangka. Coba ini Ramadhani, coba saya perhatikan ya, bapak nanya ini sambil ambil nilai ya. Ya. Nah, dari WP 1 ke WP 2 aja. Coba. Dibantu. Oke. Pindahkan ke skala lintang. Skala lintang. Awas jangan berubah jangkanya. Totalnya. Coba itu haluannya berapa? Nah, kita boleh geser. Berapa itu? 240. Kenapa nggak pakai sama pedoman ini?
Iya, cari yang terdekat ya. Meskipun ini ada pohon pedoman, itu ada pohon pedoman, kita cari yang paling dekat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, yang kami hormati Bapak Dian C. Saputra, SNPI, selaku guru KPI, dan teman-teman kelas 11 NPI yang kami banggakan. Mohon izin memperkenalkan diri, kami dari kelompok 3. Saya Febian, selaku ketua kelompok 3, dan bersama dengan rekan saya, Kang Barobade, Kang Rizwan, Faedah Bade, Sarodari. Hari ini kami akan mempresentasikan topik tentang perencanaan pelayaran perikanan, yaitu menghitung perencanaan yang baik, membantu mengidentifikasi dan menghindari risiko potensial seperti cuaca buruk, arus yang kuat, dan area berbahaya. Ini meningkatkan keselamatan kapal dan kru dengan meminimalkan kemungkinan terjadinya insiden. Kami dari kelompok 3 telah selesai membuat trip pelayaran dari Teluk Krui WPP atau yang disebut dengan Sisilon. Untuk hasilnya akan dibacakan oleh rekan saya Rahmat. WP1 dengan lintang 5 derajat 17 menit 30 detik lintang selatan. Dengan bujur 103 derajat 56 menit 30 detik bujur timur. Haluan 256 derajat dengan jarak 22,75 nautical mile. 2 WP4 WP2 dengan lintang 5 derajat 16 menit 30 detik. Dan dari kelompok 3 akan disampaikan oleh rekan saya Bayu. Total jarak dari tempat tolak kapal sampai fishing ground yaitu 66,75 nautical mile. Kami asumsikan rata-rata kecepatan kapal adalah 12 knot. Rumus perhitungan waktu pelayaran adalah sebagai berikut. Waktu jarak per kecepatan. Waktu sama dengan 66,70. Ya, silakan. Ya, Robi. Jika kapal menghadapi cuaca buruk, bagaimana kita bisa mengantisipasi perubahan dalam waktu pelayaran? Nah, coba diskusikan. Diskusikannya jangan belah kaki ya. Nah, dijawab. Ada. Jika kapal dalam kondisi cuaca buruk, penting untuk memikirkan menurut kecepatan kapal dan menyelesaikan waktu pelayaran. Ini bisa dilakukan dengan memperbarui prediksi cuaca secara berkala dan mengadaptasi rencana pelayaran berdasarkan kondisi yang aktual. Ya, cukup jelas ya. Silakan, ketua. Silakan, kawan yang mau nanya lagi. Untuk dari teman-teman sekalian, jika ada yang bertanya, silakan bertanya. Izin bertanya, Ya. apa yang dimaksud dengan menghitung waktu pelayaran secara matematis? Yang lainnya perhatikan ya. Ya, ada yang ribut-ribut. Menghitung waktu pelayaran secara matematis berarti menggunakan rumus-rumus matematika untuk menentukan waktu yang diperlukan untuk perjalanan berdasarkan jarak dan kecepatan. Ini melibatkan pemahaman tentang hubungan antara jarak, kecepatan, dan waktu serta penggunaan rumus yang sesuai. Ya, Gimana? Sudah puas dengan jawabannya? cukup kuat. Kemudian sekarang ketua diambil kesimpulan. 1. Rencana yang matang membantu mengatasi hambatan atau keterlambatan seperti kondisi cuaca ekstrim atau navigasi di perairan yang padat. Demikian presentasi kelompok kami. Apabila ada salah dalam penyampaian presentasi ini, kami mohon maaf. Kami akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari keempat kelompok ini, maka kita dapat menyimpulkan bahwasanya membuat rencana pelayaran itu dengan 4 tujuan. Ya, yang pertama supaya efisien waktu. Ya, yang kedua menghitung jumlah bahan bakar. Yang ketiga kebutuhan logistik. Yang keempat memaksimalkan hasil penangkapan ikan. Ya,
visiklon yang kita tuju cepat sampai ya tempat kita menangkap ikan dan cepat kembali ke tempat semula ya dengan membawa hasil tangkapan yang maksimal. Jadi sangat perlu ya adanya perencanaan pelayaran. Oke anak-anak, terima kasih atas kerjasamanya. Kalian sudah presentasi dengan baik. Selanjutnya Bapak akan membagikan asesmen akhir, yaitu penilaian pengetahuan. Tadi Bapak sudah nilai pengetahuan sikap kalian dan keterampilan kalian dalam menentukan track pelayaran. Kali ini saya akan bagikan asesmen pengetahuan. Silakan dikerjakan. Ke belakang. Oke, silakan diisi, dijawab. Jangan lupa menuliskan namanya. Setelah selesai, boleh langsung dikumpulkan. Kalian memberikan respon atau tanggapan serta evaluasi kegiatan pembelajaran kita hari ini, ya. Silakan. Ya, Dani. Oke, ini memberikan kami wawasan yang mendalam tentang bagaimana membuat perencanaan pelayaran yang aman dan efisien dan dengan lebih efektif untuk melaksanakan hasil yang diperlukan. Ya, benar sekali ya. Tepuk tangan buat Dani. Sudah hasil dari pembelajaran kalian hari ini. Selanjutnya silakan Laura. Kami belajar betapa pentingnya perencanaan yang matang. Kami juga memahami pentingnya akurasi dalam perhitungan jarak dan waktu pelayaran untuk mendukung perencanaan pelayaran dan memaksimalkan hasil tangkapan ikan. Ya, benar sekali ya. Silakan sebuah Oke. Bagus sekali ya evaluasi dan kesimpulan yang sudah disampaikan. Mungkin untuk pembelajaran hari ini cukup ya. Kalian sudah berhasil menyelesaikan proyek pelayaran berkelompok dengan kesimpulan yang berbeda-beda. Ya. Kalian juga memahami bahwasanya semakin cepat kecepatan kapal, maka semakin cepat waktu ya. Kita akan belajar menentukan posisi kapal menggunakan barengan, ya, barengan. Kita menggunakan barengan silang dulu. Jadi bagaimana sih ketika kita mau mengetahui posisi kapal, ya, menggunakan barengan benda-benda yang ada di darat. Itu nanti akan kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke. Cukup. Bapak minta ketua kelas siapkan pimpin doa. Untuk mengakhiri dari kita, alangkah baiknya kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah.
Nah,